Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk yang lemah. Bagaimanapun dia kuatnya, Allah menciptakan dia lemah. Dan Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah. Apanya yang lemah? Kalau kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan makna lemahnya manusia ini, dia menukil beberapa pendapat ulama. Dia mengatakan manusia itu lemah, dia diciptakan dari air mani yang hina, yang dibuang itu manusia. Yang kedua, dia itu tidak tahan dengan godaan wanita. Ada di sini orang-orang yang tahan dengan godaan wanita? Enggak ada. Allah mengatakan tentang godaan wanita itu, inna kaidakunna azim. Tuh, godaan wanita itu besar sekali. Subhanallah. Kalau Allah tidak menyelamatkan kita dari godaan wanita, delosor. Kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Allah menyelamatkan beliau. Karena memang lelaki lemah menghadapi wanita. Kemudian lelaki itu bukan lelaki, manusia itu lemah dari sisi semangatnya. Semangatnya lemah, dan untuk menundukkan nafsunya pun lemah. Maka di sini kita memerlukan bantuan Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Dan la haula wala quwwata illa billah. Tiada yang dapat membantu kita, tiada kekuatan yang dapat menghalangi kita dari perbuatan dosa, dan tidak ada kekuatan yang dapat mendorong kita berbuat ketaatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita banyak terjerumus ke dalam dosa. Semuanya. Tidak ada satu cita-cita yang lebih utama di muka bumi ini lebih dari dua hal. Yang pertama, dia diampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan amal kebajikannya. Kalau antum mempunyai cita-cita, itu cita-cita yang utama. Kita lihat bagaimana salafus saleh, mereka bercita-cita. Apa cita-cita ente? Ana cita-citanya cuma keluar dari dunia ini diampuni dosanya ana. Karena memang gara-gara dosa ini, subhanallah, ingat bahwasanya semua dosa itu ada hitungannya. Nggak ada yang nggak ada hitungannya, terlupakan, nggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Surat An-Nisa ayat 123. Kata Allah, itu bukanlah menurut angan-angan kalian. Urusan ganjaran dari Allah, balasan ini tidak menurut angan-angan kalian, dan tidak pula menurut angan-angan ahlul kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa saja. Man ini lafaz umum. Siapa saja yang berbuat dosa, yujza bihi, pasti dia itu dikasih balasan. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dan dia tidak akan menemukan pelindung dan penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat itu turun, para sahabat merasa ayat itu terlalu berat untuk diamalkan. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Tapi tatkala ayat ini turun, Abu Bakar datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna lanujaza bikulli su'in na'malu. Wahai Rasulullah,
apakah kita bakal diberi balasan dengan setiap dosa yang kita amalkan? Faqala Rasulullah SAW, yarhamukallah ya Abu Bakar, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibukal la'wa. Wahai Abu Bakar, bukankah kau merasa letih, merasa sedih, sakit, ditimpa musibah? Fahadha ma tujzawna bihi, itu adalah balasan buat kalian di sini. Jadi ingat, kalau kita berbuat dosa mesti ada balasan. Terkadang hatal ham ya hammahu, sampai perasaan sedih, gundah di hati, itu bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Semua dosa itu ada dampak buruknya, maka kita memohon kepada Allah agar menjauhkan kita dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, termasuk hikmah Allah, seorang itu terjerumus ke dalam dosa, itu sudah ketentuan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula annakum tudznibun, andai kata kalian ini enggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah bakal usir kalian, Allah akan jauhkan kalian dari dunia ini. Wala jaa biqaumin akharin yudznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum, maka Allah akan datangkan manusia-manusia baru di muka bumi ini yang mereka berbuat dosa. Subhanallah. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa itu akan memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Maka di sini ada nama Allah Al-Ghafur, nama Allah Al-Afu, nama Allah Ar-Rahim. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnul Qayyim ketika dia menjelaskan tentang masalah dosa nih, dia menukil perkataan salaf yang mengatakan terkadang seorang itu masuk surga gara-gara dosa. Masuk surga bidzambin yusibu, karena dosa dia masuk surga. Dan ada orang yang masuk neraka gara-gara ibadahnya, taat sama Allah, masya Allah, tapi akhirnya masuk neraka. Kok bisa? Maka Ibnul Qayyim menjelaskan pernyataan salaf itu, terkadang sebagian orang berbuat dosa gara-gara dosa yang dia lakukan, dia mengingat selalu dosanya seakan-akan selalu di depan matanya. Dia berkumpul dengan manusia, dia sendirian, dia berjalan, dia ingat sama dosanya, dia mau tidur, dia ingat dengan dosanya, sehingga hal itu membuat dia terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dosanya masuk surga. Dia duduk bareng-bareng kita, ngobrol, dia makan, tapi dia kepikiran dengan dosa. Yang itu mendorong dia untuk berbuat kebajikan, yang dia takut dosanya nggak diampuni sama Allah, sehingga terus dia berbuat kebajikan karena dorongan dosa yang dia lakukan dahulu. Dan kadangkala sebagian orang karena pahalanya, karena ibadahnya, karena ketaatannya, dia bangga sehingga dia membanggakan kebaikannya, lalu dia akan dihantarkan ke dalam neraka gara-gara bangga dengan kebaikan dia. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meremehkan orang lain. Yang kita tahu, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seakan-akan dia nih yang bakal masuk surga. Melihat temannya berbuat dosa, kayaknya nggak bakal masuk surga fulan ini. Aji, emangnya ente punya kuncinya surga? Ngeluarkan fulan, masukkan fulan. Maka hati-hati. Jadi dosa ini, ketika manusia terjebak dalam dosa, terkadang membuat dia dekat kepada Allah. Seperti Nabi Adam alaihissalam, tatkala beliau terjebak memakan buah di surga itu, dia langsung kembali kepada Allah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Itu doanya Nabi Adam. Ya Allah, kita menzalimi diri kita sendiri. Kalau engkau tidak ngampuni diri kita, kalau engkau tidak mengasihi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sekarang apa saja amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa kita nih?
Yang pertama, al-iman, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kita akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Walanadziyannahum, kemudian kita akan berikan pahala buat mereka dengan yang terbaik dari amalan mereka. Beriman dan beramal soleh. Pernah ada seorang sahabat Rasul lagi berjalan, ada orang Badui. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia tanya, gimana caranya masuk Islam ini? Maka Rasul jelaskan sama dia, kau syahadat. Dan orang itu setelah dijelaskan tentang rukun Islam, orang itu mengatakan, aqrartu, aku beriman dengan semua yang kau sebutkan. Beberapa langkah, ontanya terprosok, jatuh, mati orang ini. Apa kata Rasul SAW? Hadza, ini termasuk orang-orang yang amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Dosa dia puluhan tahun, dengan beriman dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman kita, Allah akan menghapuskan dosa kita. Khalid bin Walid ketika datang, atau Amr bin As ketika datang kepada Rasul SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku akan bersyarat. Masuk Islam tapi punya syarat. Kata Rasulullah, ma syartuk, apa syaratmu? Ayyaghfirallahu, syaratnya agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang dulu. Subhanallah jemaah. Karena Khalid takut, kalau aku masuk Islam ternyata dosaku tetap dihitung, maka hancur aku. Rasulullah mengatakan, awala ta'lamu anna al-Islam yajubbu ma qablah. Apa kau nggak tahu bahwasanya Islam itu menghapuskan semua dosa? Dan orang kalau masuk Islam itu bukan seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir kan putih bersih, tapi amal-amal soleh dia yang dulu sebelum Islam itu dihitung, dan amal keburukannya itu dihitung amal kebajikan. Ini kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menghapuskan dosa itu sabar dan beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa alladhina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahala yang besar. Sabar dalam dua kondisi. Dalam kondisi kita susah, sabarnya ya menahan diri. Dalam kondisi kita diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabarnya juga menahan diri, tidak foya-foya. Dia ingat bahwasanya nikmat ini dari Allah, dia mensyukuri nikmat itu, sama-sama bersabar. Para sahabat menceritakan, dulu kata mereka, ketika di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulina bisyarr, kita ini diuji sama Allah dengan ya kesulitan, dhiq fil aish, kehidupannya susah. Di kota Madinah kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, marra syahrun thumma syahrun thumma syahrun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang masuk bulan lagi, kemudian dia berlalu dan datang bulan lagi, dan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam apinya enggak hidup. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar. Sahabat-sahabat ketika perang Khandaq, ketika mereka menggali Khandaq, itu perutnya dilipat sama apa jamaah? Stagen gitu ya, kayak stagen, diisi kerikil jamaah, karena menahan lapar.
Kata para sahabat, kita berhasil sukses waktu itu. Tatkala dibukakan pintu dunia, banyak yang gak bersabar, banyak yang gak berhasil. Dan kita semua tahu, kalau kita lagi susah, kita dekat sama Allah. Kalau kita lagi ada masalah, subhanallah, yang namanya air wudhu itu selalu membasahi wajah kita. Naik mobilnya, bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kenapa? Karena lagi susah, takut tabrakan. Tapi ketika dia lagi senang, terkadang dia lupa. Sekali lagi, kesabaran dituntut seorang itu baik ketika dia berbahagia atau tatkala dia susah. Ketika kau punya uang, jangan berfoya-foya, karena ada orang yang mubadzir dalam kehidupan ini. Masya Allah, karena uangnya banyak, menikahkan anaknya pakai undangannya 20.000 satu lembar. Ada jemaah yang lebih 20.000, ada. Kemana ini undangan akan terbang? Ke tempat sampah. Allahu Akbar. Kalau kau berikan kepada fakir miskin, kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana banyak duitnya. Oke, banyak duitnya, bagikan itu sama orang. Apa harus jemaah? Apa harus orang itu berbangga-banggaan dengan undangannya? Yang kita tahu undangan itu akan dibuang. Lah, ingat, kita dituntut bersabar juga tatkala kita mendapatkan nikmat. Maka orang yang bersabar dalam dua kondisi itu dan beramal soleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Tapi intinya adalah bertobat kepada Allah dan banyak-banyak beramal soleh. Insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.